Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast IKS TV. Kali ini kita akan kedatangan tamu atau sudah kedatangan tamu, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu Pak Gunawan Saptogiri, Pak. Ya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih, sehat Mas Luther. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bahas nih tentang bagaimana pendidikan ataupun murid-murid ya Pak, yang kemarin hampir setahun ini ya belajar di rumah, terus persiapan tahun 2021, apakah persiapan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang atau pemerintah Kota Semarang terkait untuk kelanjutan pendidikan di Kota Semarang? Untuk Pak Gunawan sendiri Pak, gimana sih Pak kondisi pendidikan khususnya di Kota Semarang saat ini Pak? Ya, kita cerita dulu bagaimana COVID-19 ini yang tidak kita kehendaki Ya. itu muncul tiba-tiba, sehingga mengagetkan semua pihak termasuk dunia pendidikan. Oke. Yang namanya pembelajaran daring ini kan belum pernah diangan-angan. Ya. Mungkin 10 tahun lagi mau ada pembelajaran daring. Tapi dengan adanya pandemi COVID, kita dipaksa. Akhirnya terpaksa. Nah, memang awal-awal pelaksanaan pembelajaran daring ini ya pasti ada kendala. Kendala bagi siapa? Guru sendiri, Ya. ada yang gaptek. Kemudian regulasi yang ada kita masih pakai kurikulum 2013. 2013. Sehingga apa? Tugas kepada siswa banyak, guru pun cara mengajarnya lewat daring yang masih belajar juga, Ya. sehingga orang tua juga banyak mengeluh, akhirnya banyak komplain. Oke. Ini awal-awalnya. Tapi setelah kita berjalan 2-3 bulan, Ya. kita adakan bintek, workshop dan sebagainya untuk peningkatan kompetensi daripada guru-guru kita. Ternyata luar biasa. Dengan waktu yang 2-3 bulan ini, pembelajaran daring di Kota Semarang bisa berjalan dengan baik. Oke. Bahkan guru-guru kita ini membuat konten di YouTube. Kalau SD itu di pembelajaran SD Kota Semarang, Ya. itu materi pelajaran hasil guru-guru kita itu masuk di sana. Kemudian di SMP itu juga membuat konten di YouTube juga, dimulai dari mata pelajaran matematika dengan kontennya di ruang mat channel matematika. Diikutin pelajaran yang lain. Oke. Lah, pada saat itu karena dengan kondisi yang tadi saya katakan agak memberatkan, muncul regulasi baru untuk kurikulum, pakai kurikulum darurat, tidak harus dituntaskan. Oke. Nah, ini mulai terbiasa sehingga komplain orang tua juga sudah Mulai berkurang. ya. Peserta didik juga tidak merasa keberatan tugas-tugasnya. Oke. Begitu. Terus gini Pak, kalau untuk siswa ataupun orang tuanya, kan ini nanti adaptasi baru lagi ya. Kalau semisal memang seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan, kalau 2021 regulasinya dikembalikan kepada kepala daerah masing-masing untuk memulai pendidikan seperti apa, dikembalikan ke kepala daerah masing-masing. Kira-kira kalau untuk pemerintahan Kota Semarang ini untuk mempersiapkan tahun 2021 lagi ini Pak, ada nggak sih adaptasi yang harus dilakukan oleh sekolah gitu? Ya, begini. Sebetulnya kalau kita bicara siap, Kota Semarang sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke. Jadi saya sudah roadshow, sudah kita adakan bintek, kemudian workshop, segala macam. Ya. Pada prinsipnya 4 syarat yang diharuskan kita ini sudah siap. Apa aja tuh Pak, 4-nya Pak? Yang pertama memang kita harus zona kuning atau hijau dulu. Oh, Kedua ada persetujuan dari kepala daerah. kepala daerah. Ketiga, sekolah harus mempersiapkan sarana prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang keempat ada persetujuan dari orang tua. Ini sebelumnya sudah kita edarkan Ya. belangko kepada orang tua. Memang ada yang belum setuju, nggak apa-apa. Jadi ada yang sudah setuju, ada yang belum. Ada yang sudah setuju, ada 90% orang tua setuju. Ada yang baru 80%, nggak apa-apa. Ada yang kurang setuju, ada yang abstain juga ada. Oh, ada. Ya. Kemudian kalau kita bicara sekolah, untuk sarana prasarana sudah disiapkan semua.
kita pemerintah Kota Semarang juga membantu setiap sekolah itu ada tempat cuci tangan. Oh, oke. Kemudian masing-masing sekolah ini menambah juga wastafel di tiap-tiap kelas itu ya. Terus kemudian bagaimana nanti di kelasnya sudah disiapkan jaga jarak dan sebagainya sudah disiapkan. Nah, sehingga pada prinsipnya Kota Semarang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dengan catatan kita harus melaksanakan secara bertahap dan hati-hati. Bertahap dan berhati-hati. Terus gini Pak, kan ya tadi kita ngobrol ya sebelum ini mulai tadi. Sekarang kan pengaruh anak-anak itu setelah sekian lamanya nggak ke sekolah, terus dia komunikasi dengan temannya sekarang sangat bebas, ataupun pengaruh-pengaruh sosial media. Ini kan tugas guru semakin berat nih dengan adanya habit yang baru, kebiasaan anak-anak yang baru nih. Ada nggak sih Pak kayak pembekalan ulang guru untuk ditatar ulang bagaimana untuk menghadapi di new normal gini lagi Pak? Jadi begini, Pak Wali dan Bu Wakil ini perhatian ke dunia pendidikan sangat luar biasa. Sehingga kami pun di Dinas Pendidikan juga harus mengikuti langkah Pak Wali. Artinya apa? Di era sekarang ini, era informasi teknologi dan komunikasi, dengan konsep Mas Menteri yang baru, Merdeka Belajar, setiap kepala sekolah dan guru harus selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Artinya apa? Kemajuan dunia pendidikan banyak diserahkan kepada daerah masing-masing. Kita mau lari cepat, mau jalan pelan-pelan, atau jalan di tempat, tergantung kepala daerahnya. Kita. Lah kita karena Pak Wali ini dengan tagline-nya bergerak bersama, Pak Wali itu kan membawa Kota Semarang semakin hebat itu kan lari cepat. Lah kita di dunia pendidikan juga harus lari cepat. Ngikutin ya Pak ya. Artinya apa? Setiap guru harus berani melakukan perubahan, harus berani melakukan inovasi. Bagaimana dia memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik, itu yang pertama, tidak boleh memberatkan. Kedua, materi pembelajaran harus menyenangkan, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Oke Pak. Oke, untuk teman-teman follower IKS, kalian bisa bertanya, terus langsung ketik aja di kolom pertanyaan. Bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari makaroni Bledek. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Apa saja sih Pak rencana yang tertunda di dunia pendidikan, khususnya Kota Semarang, gara-gara pandemi ini terus nggak bisa berjalan tuh? Sebetulnya begini, ini kan pandemi COVID ini memaksa kita. Tidak mungkin kita bisa melakukan kegiatan seperti semula, termasuk di dunia pendidikan. Nah, karena di masa pandemi COVID ini, pembelajaran melalui daring ini, pasti daya serap peserta didik tidak seperti pada waktu tatap muka. Ini yang pertama. Yang kedua, memang harus kita akui, karena dengan pembelajaran daring ini ada penurunan karakter daripada peserta didik. Kenapa saya katakan begitu? Yang tadinya siswa itu kan tidak boleh membawa handphone waktu pembelajaran. Sekarang malah diharuskan bawa handphone. Lah, pembelajaran daring paling sehari berapa jam? Sisanya berapa jam? Waktu sisa ini, kalau kita kurang pengawasan dan sebagainya, banyak anak-anak ini main game. Kemudian buka macam-macam. Selain itu, kalau kita ke sekolah, tiap hari itu kan ada penguatan karakter. Lah, ini yang saya katakan ada kurangnya. Sehingga kalau nanti kita akan melakukan pembelajaran tatap muka, ada hal yang harus dilakukan, dan itu sudah saya sosialisasikan kepada seluruh sekolah di Kota Semarang. Pertama yang harus diajarkan pada peserta didik adalah masalah COVID dulu. COVID dulu ya. Jadi begitu kita tatap muka, yang diajarkan COVID dulu, COVID dan COVID. Anak harus paham betul bagaimana dia dari sekolah, dari rumah datang ke sekolah. Dia naik angkot harus bagaimana? Kalau naik Grab bagaimana?
dan ini pun akan kita kerjasama dengan Disub supaya angkutan-angkutan umum ini juga menerapkan protokol kesehatan. Ya. Kemudian bagaimana peserta didik ini di sekolah? Ya. Jangan sampai ada euforia, Ya. lama nggak ketemu teman-temannya, begitu di sekolah Berpelukan ya Pak ya. udah, tanpa kontrol, Iya. nah itu akhirnya timbul klaster baru. Jadi terus sampai bagaimana dia dari sekolah ke rumah. Kemudian kalau dia sudah paham COVID, Ya. yang harus kita tanamkan yang selanjutnya adalah penguatan karakter. Penguatan karakternya dulu. Penguatan karakter ini tidak cuma tugas guru agama. Oke. Semua guru yang memberikan materi pelajaran apapun, di dalamnya harus Berkewajiban ada ya, Pak, ya? penguatan Oke. karakter. Ya, itu begitu. Terus ada nggak sih Pak bocoran mekanismenya nanti kalau berangkat sekolah itu, contoh misal apakah nanti siswanya itu jam 7 sampai jam 10 orang dulu, 20 orang dulu, atau gimana? Udah ada mekanismenya Ya, Pak? gini, ini sudah kita informasikan pada kepala sekolah. Ya. Nanti kebijakan diserahkan kepada kepala sekolahnya masing-masing. Oh, berarti Karena nggak- begini, Oh belum ya? masing-masing sekolah itu rombelnya beda-beda, jumlah muridnya Jumlah beda-beda. ya kemampuannya masing-masing Pak. Memang kita rencana misalnya begini, kita kan maksimal kapasitas separuh 50%. Oke. Misalnya yang masuk untuk hari Senin absensi ganjil, Selasa genap, Oh. Rabu ganjil, Kamis genap. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu free, Oh, steril, steril. pembersihan segala macam, disemprotin macam-macam gitu. Nah, tapi meskipun dibikin gitu, kalau rombelnya banyak, Ya. kan juga kerumunan banyak. Makanya nanti awal-awal pembelajaran tatap muka tidak boleh ada istirahat. Oh berarti full ulang gitu Pak ya? Orang datang, masuk Belajar, kelas, belajar, selesai pulang. Pulang langsung gitu. Pulangnya pun keluar dari kelas harus diatur, tidak langsung brel keluar semua. Oh. Saya waktu PAUD dulu juga gitu Pak, satu-satu gitu Pak. Nah, harus gitu. Nah, ini yang tahu persis adalah kepala sekolah. Oke. Bagaimana mekanisme ngatur jamnya dan juga cara keluar masuknya. Iya. Awal-awal memang kita batasin tidak lebih dari 3 jam. 3 jam ya. Ya, itu begitu. Terus gini Pak, takut nggak sih Pak, atau udah punya antisipasi untuk para masyarakat yang punya cara berpikir berbeda ya? Kalau kadang yang berpikirnya gini Pak, berangkatnya aja tuh hanya untuk pengguguran kewajiban nih, supaya ada yang di sekolah. Padahal ya kita lihatnya kan masyarakat masing-masing ya Pak cara menilainya. Kadang ada yang tadi yang Bapak sosialisasikan kepada guru-guru atau kepada wali murid, ada yang nggak setuju kalau anaknya sekolah, takut kalau tertular kan seperti itu. Ya. Nah kira-kira antisipasinya seperti apa sih Pak kalau masyarakat ada yang pro, ada yang kontra gitu? Jadi untuk pembelajaran tatap muka awal itu Ya. izin orang tua mutlak. Artinya apa? Kalau orang tua belum memberikan izin, tidak masalah. Tetap dilakukan pembelajaran melalui daring. Oh gitu. Pada prinsipnya, peserta didik dalam kondisi apapun Ya. harus mendapatkan pembelajaran. Oke. Guru dalam kondisi apapun harus memberikan pembelajaran. Oke. Entah itu daring, entah itu luring, atau visitasi. Berarti ini Pak ya, lebih kepada kalau seorang orang tua tidak Ya. mengizinkan anaknya Nggak apa-apa. untuk ke sekolah, Ya. tapi 80% mengizinkan nih. Nggak apa, tetap jalan. Oh tetap jalan. Ya, jadi misalnya nanti kita Pak Wali sudah ACC misalnya, ACC kita bertahap kan. Ya. Misal satu kelas ada 32 siswa, Ya. yang setuju 28, Ya. yang 4 nggak setuju, nggak apa-apa, 28 jalan. Oh. Yang 4 tidak usah masuk ke sekolah. Punishment-nya nggak ada Oh, hukuman? nggak ada, nggak Oh, ada, terus nggak kalau ada. Oh, berarti gitu ya, Pak? Iya. Nggak takut nanti nilai keadilannya di mana nih Oh, ya, enggak, kan gitu? enggak, Ya. enggak. Pokoknya yang penting pemerintah sudah melakukan yang terbaik Makanya aja. tadi saya katakan prinsipnya Oke. dalam kondisi apapun setiap peserta didik harus mendapatkan pembelajaran. Oke. Dalam kondisi apapun guru harus memberikan pembelajaran. Oke. Oke, Bapak. Mungkin kita akan bacain pertanyaan, Pak, dari teman-teman IKS nih, Pak. Oke, yang pertama dari @verza Maulana. Mengingat
tentang penundaan tatap muka sekolah di Jawa Tengah. Apa tanggapan Bapak? Dan bagaimana dengan Kota Semarang, Pak? Apakah tetap akan tatap muka, Pak? Jadi begini, kita kan sudah ada keputusan bersama empat menteri, ya. Yang mana mulai semester 2 atau Januari 2021, Ya. daerah boleh, sekolah boleh membelajarkan tatap muka tanpa memperhatikan zona risiko. Artinya apa? Entah itu zonanya merah, Ya. kuning, hijau, oranye. Kalau itu kepala daerahnya mengendaki tatap muka, Ya. secara regulasi itu boleh. Oke. Tapi karena akhir-akhir ini di Jawa Tengah ini kan baru meningkat COVID-nya, sehingga Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran yang salah satu poinnya ada penundaan untuk pembelajaran tatap muka. Oke. Lah, bagaimana dengan surat Pak Gubernur ini? Ya. Pasti apapun ini juga sebagai pedoman kita. Ya. Lah, harapan kita, ayo kita bareng-bareng Ya. seluruh masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah dan Indonesia ini, Ya. kita betul-betul mentaati dan juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya. Sehingga Kota Semarang nanti bisa zonanya ini cepat ke kuning Membaik atau ya, Pak, ke ya, ke hijau. Nah, kalau itu sudah mengarah ke sana, ya saya rasa Pak Gubun juga sudah membolehkan. Kan Oke, begitu. Bapak. Mungkin ada pertanyaan lain? Lagi nih Pak, dari @cil_pal. Jika sekolah sudah masuk, apakah tenaga pendidik dijamin tidak terpapar COVID sehingga aman untuk para murid, Pak? Ya. Atau ada swab Jadi rutin gitu? sebelumnya ini sudah saya koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Jadi nanti terutama kita di negeri ya, Ya. itu begitu kita mau menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, yang namanya guru dan peserta didik harus dites rapid dulu. Berkala kah, Pak? Ya pasti, makanya kan begini. Ini nanti kita evaluasi setiap 2 minggu. Oh, 2 minggu. Nah, 2 minggu aman, nanti kelas lain tambah, sekolah lain tambah. Kita prinsipnya begini, kita tidak pengen dengan membuka pembelajaran tatap muka ada klaster baru. Oke. Makanya mulai dari awal sudah kita persiapkan. Yang paling penting sesuai dengan tagline Pak Wali, bergerak bersama, kita pun harus begitu. Iya. Artinya apa? Kita tidak cuman peserta didik dan guru. Iya. Lah sekarang kalau kita kita rapid negatif semua pembelajaran. Tapi kalau tahu-tahu anak ini liburan diajak kemana, lah ini yang repot. Nah, misalnya guru juga, guru-guru tahu kok liburan terus dia pergi kemana lah. Ini sudah kita tekankan, ibaratnya harus menjaga kondisi tubuh dan juga tidak banyak bepergian kemana-mana. Keluar dulu ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut nih Pak. Apakah ada perubahan sih Pak untuk silabus atau sistem pembelajarannya itu ketika nanti dari offline kemarin online, terus ini kembali ke offline lagi gitu? Jadi gini Mas, Pak Menteri kita ini, Mas Menteri kita ini kan Mas Menteri yang pengalaman di luar negeri, sehingga saya pastikan nanti pasti ada perubahan regulasi di dunia pendidikan. Termasuk sekarang aja kan dari kurikulum 2013 ke darurat ke khusus, ini nanti ada tatap muka, pasti ada perubahan-perubahan. Yang terpenting saya katakan di era informasi teknologi dan komunikasi dengan konsep Merdeka Belajar itu, setiap kepala sekolah, guru harus siap menjalankan perubahan-perubahan, siap menghadapi perubahan-perubahan. Itu begitu. Jadi sekarang guru yang dituntut kerja keras ya Pak ya untuk bisa beradaptasi ya, yang usia 40 ke 50 itu kan gimana. Tapi ada ya Pak kolaborasi antara guru-guru muda dengan senior-senior gitu? Pasti. Jadi kalau kita rekrut guru ini kan nggak sembarangan. Iya. Bahkan kemarin itu kita rekrut guru sebanyak 377. Itu ada yang guru bahasa Indonesia nggak salah. Iya. Itu yang kita terima IP terendahnya berapa? 3,53. Saya nggak bisa jadi guru Pak itu Pak.
Karena seleksi yang diterima itu IP terendah gitu. Terus guru matematika itu yang kita terima semua sudah punya sertifikat pendidik. Ibaratnya sudah punya SIM. Berarti siap kerja semua ya Pak ya. Makanya sekarang ini harus ada kolaborasi antara guru senior dan guru junior. Yang guru junior orang oleh kemaki, orang oleh kemayu, karena dia pintar di IT, tapi membuat materi pembelajaran, cara menyampaikan pembelajaran lebih pengalaman guru senior. Oke, untuk teman-teman sekali lagi silakan untuk melakukan pertanyaan, berikan pertanyaan di kolom komentar kepada Pak Gunawan ya Pak, untuk bisa dijawab. Dan untuk teman-teman yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Makroni Beledek. Oke, ke acara ini disponsori oleh Satu Pintu, Daily Catering gratis ongkir kirim Kota Semarang, Elefood Catering makanan sehat, dan Terbul Terang bulan kekinian dengan topping premium. Lanjut nih Pak, ada pertanyaan Pak. @destiani_98. Pak, jika masuk nanti anak sekolah terkena COVID di lingkungan sekolah, terutama anak SD, siapa Pak yang harus bertanggung jawab nih Pak? Jadi begini, kita kan awal kan harus kita rapid dulu. Semuanya Pak? Ya, semua. Jadi yang kan bertahap. Pada waktu kita akan menyelenggarakan tatap muka, kita koordinasi dengan dinas kesehatan atau puskesmas tempat. Lah, kita rapid dulu. Berarti kan murid aman, guru aman. Lah, di situ makanya kita tadi saya sampaikan, murid harus tahu dulu masalah COVID. Sehingga setelah dia paham, dia dimanapun bisa menjaga diri. Dia bisa menjaga diri. Ya, itu terpenting. Dan tadi saya katakan, kita tekniknya bergerak bersama. Ya orang tua harus peduli juga. Kalau kita sudah tatap muka, ya anak ini harus kita awasin. Tidak terus malah diajak kemana-mana kan gitu. Nah, sambil kita ini ibaratnya sekarang mau ada vaksin itu. Sambil menunggu vaksin itu. Nah, asal kita ini sama-sama menjaga semua, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan. Siswa bisa belajar dengan aman, nyaman. Guru juga menyampaikan materi pelajaran juga dengan aman, nyaman, sehingga Pak mudah menerima pembelajaran itu sendiri. Kalau rapid tadi Pak, kita ngomong rapid yang dilakukan oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan beberapa dinas atau dinas pendidikan, apakah pembiayaan rapid itu dikenakan pribadi seorang siswa atau orang tua atau ditanggung oleh pihak sekolah? Kalau kita bicara negeri kemarin itu kita dengan dinas kesehatan kita harapkan itu semua free. Negeri, APBD. Terus kalau swasta Pak? Nah ini yang masih buat PR ya Pak ya? Ya harus dibicarakan. Padahal kalau rapid itu kan harus berkala ya Pak. Kalau enggak, kita enggak tahu ya. Maksudnya hari ini kita kumpul gini, besok kumpul ini, kita enggak tahu titik mana. Paling penting begini, kalau kita sudah paham COVID betul, kan ini sudah kita sampaikan juga kepada orang tua. Begitu anak ini misalnya flu sudah nggak usah masuk. Jadi kita kalau dia misalnya gini loh, kalau guru sama peserta didik sudah paham COVID, begitu kita ini nggak enak badan, ya nggak usah masuk. Mending udah tahu diri ya, gitu Pak ya. Iya. Dan itu sekarang pun sudah saya sampaikan kepada pegawai saya, kepada guru saya. Itu kalau merasa badan nggak enak, nggak usah masuk, kerja di rumah. Nah, begitu. Oke Pak. Siap Pak. Kita jawab pertanyaan lagi Pak. @neng_risma15. Apakah benar Pak kalau guru akan divaksin pertama kali Pak? Ya, ini begini. Ini kan berita dari pusat. Untuk awal-awal untuk vaksin ini diprioritaskan untuk guru dulu. Guru dulu. Karena apa? Itu tadi. Nggak kepala dinas dulu ya Pak ya? Kalau kepala dinas sudah pasti terus. Kita udah berkali-kali ini. Berkali-kali. Rapid swab sudah ini. Sudah rapid sudah swab. Jadi gitu. Jadi yang penting kalau kita ini kan tahu Mas. Kalau kapan kita harus rapid, kapan harus ini swab kita itu. Kan yang tahu diri kita sendiri diri kita ya Pak. Dan enggak enak istirahat, ya usah berbaur dulu gitu Pak. Iya, betul. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, ini Pak, ada Pak. @hakim_luki. Bagaimana SOP protokol kesehatan yang harus diterapkan di masing-masing sekolah? Jika muncul klaster baru, akan diliburkan lagi sekolahnya, Pak? Begini,
tadi saya katakan setiap 2 minggu akan kita evaluasi. Per 2 minggu ya Pak? Per 2 minggu. Swasta dan negeri? Sama, nanti kan kita harapkan di masing-masing wilayah kecamatan itu ada semacam tim yang akan mengadakan evaluasi. Komite juga itu Pak? Kita libatkan pengawas, kemudian Korsatpen, kemudian mungkin melibatkan komite sekolah. Ya, itu begitu. Jadi kita harapkan, tadi saya katakan, kalau kita ini pakai tagline-nya Pak Wali bergerak bersama, saya yakin bisa aman semua. Bisa, ya. Soalnya alasannya biasanya pada saling menyalahkan itu loh Pak. Istiandani ora usah mangkat, malah mangkat kan gitu Pak ya. Makanya saya katakan izin orang tua itu mutlak. Oke. Kalau misalnya orang tua ragu-ragu nggak apa-apa, tetap di rumah kita daring. Kalau temennya ujian, anaknya nggak ujian gimana Pak? Tetap ujian. Tetap ujian dari rumah. Kita pembelajaran tatap muka pun tetap ada daringnya. Oke. Kan tadi saya katakan misalnya, ini hari ini ganjil. Iya. Senin. Apa Selasa free? Enggak. Selasa ya dapat daring. Cuman daring. Daring ya, makanya. Tadi pertanyaan kan gini, nak. Yang nanti yang disetujui orang tuanya masuk ikut ujian tuh Pak. Iya. Yang belum disetujui akhirnya kan daring nih. Iya. Apakah bobot ujiannya sama? Sedangkan yang di rumah kan bisa tanya orang tuanya, bisa yang lain. Nggak kecemburuan akhirnya gimana? Enggak, kalau ujian nanti tetap serentak. Serentak ya. Bareng, materinya juga harus sama. Sama saja kita ini memberikan materi, entah itu daring sama luring, sama materinya. Cuman cara penyampaiannya aja lewat online sama offline kan begitu. Gitu. Kalau materinya sama. Terus mekanisme ujian nasional juga pasti berubah ya Pak nanti Pak? Kalau ujian ini belum membaik. nasional sudah ditiadakan. Per April kemarin? Iya. Sekarang ini Pak, untuk mengukur ada assessment kompetensi minimal. Jadi AKM ini diambil sampel. Jadi sebentar lagi ini sudah persiapan untuk dilakukan AKM itu. Untuk kalau nggak salah SD itu diambil 20 siswa kalau nggak salah. 20 siswa. SMP juga begitu. Ini cuman untuk mengetahui sejauh mana mutu pendidikan kita. Yang nyempling dinas atau pengajuan dari masing-masing sekolah? Dari pusat. Dari pusat kemudian kita siapkan 20 siswa ini kita koordinasi dengan sekolah. Terus pada prinsipnya kan penilaian tetap ada, penilaian akhir semester ada dan sebagainya. Dan itu kita harapkan termasuk di Kota Semarang ini sudah kita siapkan, jangan sampai dalam kondisi apapun kita harus ada standar penilaian. Jadi misalnya sekolah favorit sama mohon maaf yang menengah ke bawah, ini jangan sampai ini nilai 9, ini juga nilai 9. Tapi begitu melihat kompetensinya, nggak taunya. Kalau memang dia hasilnya 7 ya tetap 7. Jadi begitu, ada standarnya. Pak. Lanjut nih Pak, pertanyaan lagi Pak. Ya. Apa yang harus Pak dipersiapkan oleh orang tua pertama kali, dan kedua dan pihak sekolah untuk menyambut 2021 nih, ketika nanti memang Kota Semarang pendidikannya mulai jalan lagi? Ya, yang pertama untuk orang tua, kita ini kan ada pro kontra. Ya. Ada yang setuju, ada yang belum setuju. Ini tidak usah dipolemikan. Dinas Pendidikan tetap melayani keduanya. Jadi yang setuju kalau nanti kita adakan tatap muka, ya jalan dengan protokol kesehatan secara ketat. Yang belum setuju nggak apa-apa, tetap di rumah dengan daring. Itu yang kita harapkan. Nggak usah nanti ribut-ribut dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana yang disiapkan sekolah? Sekolah ini sudah mempersiapkan bagaimana di kelas itu sudah siapkan untuk jaga jarak dan sebagainya, masker, face shield, terus masker? Kemudian ya udah. Sekolahan atau kita bawa sendiri nih siswanya? Siswa bawa sendiri, tapi sekolah sudah mempersiapkan manakala siswa lupa atau tidak punya. Berarti nggak disuruh pulang ya Pak ya? Enggak. Kita upacara kan nggak bawa topi suruh pulang Pak? Enggak, langsung diberi dari sekolah. Ya berarti besok rasa gawe kayak sekolah. Gak apa-apa, sekolah sudah siap. Yang negeri Pak, yang swasta? Saya rasa di swasta harusnya juga begitu. Harus mengikuti ya Pak ya? Harus mengikuti. Lanjut nih Pak, dari @koko_yuli. Pak, apakah akan diadakan simulasi atau sekolah project sebagai persiapan pembelajaran tatap muka Pak? Ya, sebetulnya kalau simulasi itu kan sudah dilakukan dari awal. Simulasi ini kan tidak harus misalnya siswanya dengan gurunya. Antar guru aja di sekolah itu sudah mempersiapkan simulasi. Nanti
kalau nanti tatap muka ini begini udah sebenarnya udah mempersiapkan. Cuman belum siswanya datang ke sekolah kan gitu. Iya, tapi simulasi yang di sekolah sendiri sudah ada. Sudah ada ya Pak. Nah, tapi saya katakan dari awal yang paling penting itu kita ada komunikasi dengan orang tua dan dengan anak itu sendiri. Termasuk tadi yang diajarkan apa-apa segala macam tadi. Ya. Asal itu kita pahami benar, kita taatin benar, kita komitmen bersama, itu ya insya Allah lah itu bisa aman. Terus nyambut pemberangkatan nih Pak 2021 nih. Ada nggak sih Pak orang tua atau dari pihak siswa gitu, orang tuanya minta nih yang di swasta, Pak minta keringanan dong, minta nggak bayar dulu atau gimana, ada nggak sih ke dinas gitu Pak untuk ngomong gitu Pak? Banyak. Oh, jadi tadi dari awal saya katakan yang namanya Pak Wali Kota kita ini, Pak Indi ini dan Bu Ida ini, perhatiannya ke dunia pendidikan sangat luar biasa. Jadi sebelum orang berpikir ke sana, Pak Wali itu sudah menganggarkan untuk orang tua yang terdampak COVID. Sehingga tidak bisa membayar SPP putranya, itu dibantu APBD Kota Semarang. Kita anggarkan di tahun 2020 1,9 M. Kemarin sudah terserap sekitar 1,4 lebih. Mekanismenya Pak, ini kan ada nih Pak beberapa orang tua. Jadi di sekolah itu sudah ada yang terdampak COVID, kemudian dia mengajukan ke kita. Oh, pengajuan dulu ya Pak ya? Oke. Transfernya nanti transfer ke sekolah. Soalnya kalau transfer ke orang tua nanti buat bayar lagi ya, buat bayar motor Pak. Dan itu sudah ada mekanismenya, termasuk misalnya dia kena PHK ada dari kelurahan. Pelampirannya lengkap ya Pak. Dari kelurahan menyatakan dia memang terdampak COVID, kena PHK dan sebagainya. Itu semua jenjang Pak, dari TK, SD, SMP atau hanya di tingkat yang mana? Kita untuk SD SMP. Oh, hanya SD SMP ya, kalau TK enggak ya Pak ya? Iya. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Apa saja Pak protokol kesehatan yang harus diterapkan sekolah nih Pak, khususnya swasta nih, kalau Bapak kan negeri nih Pak, lebih erat ya. Gimana nih swasta apalagi yang ibarat kata di pojok-pojok tuh kan Bapak tangannya belum begitu sampai ke sana tuh. Ngawasnya kan dari maksimal. Sebetulnya Pak sama, memakai masker. Kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Sebetulnya sama, itu diterapkan di semua sekolah. Dan itu sudah kita informasikan kepada sekolah-sekolah. Jadi semua sekolah baik swasta negeri itu sudah tahu apa yang harus dilakukan apabila nanti pembelajaran tatap muka. Nggak ada hitungan gini ya Pak, harus ada wastafel mungkin di tiap kelas satu atau di pintu masuk, nggak ada ketetapan yang harus? Ada. Paling tidak begini. Gimana Pak? Kita tadi saya katakan masing-masing sekolah itu jumlah siswanya kan beda-beda. Sehingga itu menjadi saya lempar ke kepala sekolah masing-masing. Ada yang sekolahnya banyak, siswanya banyak. Dia akhirnya setiap kelas dikasih wastafel satu-satu. Setiap kelasnya ya Pak ya. Ada yang cuman sedikit, begitu masuk ada wastafel, sini ada wastafel, sini ada wastafel. Enggak apa-apa. Yang penting tidak menimbulkan kerumunan itu. Kalau toh ada itu harus ngantri. Ada jaga jaraknya, begitu. Oke Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. @ida_sri_arstuti. Untuk sekolah swasta, SPP jalan terus Pak, daring kurang efisien karena orang tua masih harus ngulangi untuk mengajar lagi. Ya, ini kan banyak keluhan itu sama. Memang banyak ya Pak ya. Masuk jadi, terus ya Pak. Ibaratnya kan gini, kalau di negeri kan orang tuanya nggak bayar, jadi nggak komplain. Nah kalau di swasta itu harus bayar tapi muridnya tidak masuk ke sekolah. Nah, pakai daring dibantu orang tua juga. Nah, memang begini, selalu saya informasikan kepada sekolah-sekolah swasta dan ini sudah dilakukan. Ada yang diskon keringanan. Bahkan kalau yang memang tidak bisa, ya kita harapkan bisa dibebaskan lah. Dan itu sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah swasta. Memang banyak yang komplain ke kita, akhirnya kita undang sekolah swastanya, terus kita temukan, ya akhirnya bisa titik temu begitu. Udah pernah ada case Pak atau kasus seorang siswa dikeluarkan gara-gara tidak membayar berapa bulan? Tidak dikeluarkan, cuman begini, dia
tidak dikasih tahu nilai rapotnya. Oh, ibaratnya nanti dulu kalau udah bayar baru. Terus gimana Pak itu Pak? Lapor ke kantor, saya panggil. Dalam kondisi apapun, nilai tidak boleh tidak diinformasikan. Ya, tadi saya katakan sebenarnya kalau kita nih komunikasi itu tetap bisa. Lah, tapi kita juga harus melihat kondisi sekolah swasta. Ya. Sekolah swasta sekarang ini banyak yang dia itu yang bayar SPP 40% udah bagus. Oh, 40%. Karena yang lainnya itu masih banyak belum bayar SPP. Cuek-cuekan ya Pak, pokoknya. Ya karena itu merasa anakku nggak masuk sekolah kok bayar terus, ya, kan gitu. Nanti dirapelnya kalau mau lulus Pak, biasanya Pak, nggak dikasih jasa. Ya, nggak dikasih rapot segala macam lah itu, dan itu sebenarnya nggak boleh. Jadi dalam kondisi apapun, yang namanya nilai rapot segala macam harus diinformasikan. Berarti semisal nih Pak, nanti ini dari follower ini dengar, berarti kalau ada kendala yang sama, ada pihak atau oknum ya Pak, oknum guru atau oknum sekolahan yang melakukan tindakan seperti itu bisa ya Pak untuk melapor minta bantuan kepada dinas pendidikan ya Pak? Karena kan saya ini kan pelayanan masyarakat. Wah, pasti kita layani. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. @Stefani@Rowe. Pak, jika sudah mulai offline, apa tetap ada upacara? Wah ini Pak, nasionalisme loh Pak. Untuk awal-awal pembelajaran tatap muka, istirahat aja nggak ada kok upacara. Upacaranya dari rumah ya Pak ya? Jadi awal pembelajaran tatap muka, anak datang ke sekolah, masuk kelas, pembelajaran selesai pulang, termasuk kantin pun tidak boleh buka dulu. Nah, kalau yang di depan tuh Pak, apa? Teman-teman PKL yang jualan gimana itu? Tetap kita stop, makanya kita ajarkan dulu. Materi yang pertama itu anak harus tahu COVID dulu. Ya, udah, itu paling penting. Kalau itu sudah paham betul, dia tahu. Oh, selesai pulang, udah. Tapi yakin Pak, anak-anak SD paham masalah jaga diri Pak? Makanya saya katakan ini nanti pelan-pelan. Ibaratnya keran itu, kita bukanya pelan-pelan. Begitu kita buka keran tertutup, buka sedikit, meludak keluar kemana-mana. Nah ini kita bukanya pelan-pelan. Nanti kita, kalau kita misalnya, ya tapi semua kan tergantung Pak Wali Kota. Ya. Ini nanti misalnya kita mulai pun kita sudah siap. Kalau memang Pak Wali nanti, jangan dulu ya kita siap. Nah itu begitu. Kalau bertahap, kita pun juga siap. Berarti belum ada fix tanggal berapa sekolah akan mulai offline? Kalau ininya kan dari keputusan bersama 4 menteri kan dimulai Januari 2021. Ya. Nah itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Dan ini kita masih banyak komunikasi. Karena ada surat dari Pak Gubernur juga. Gitu. Berarti belum ya Pak? Ini berarti belum, masih hanya kisi-kisinya rencananya tahun 2021 nih Januari. Cuman untuk edaran kepastiannya kepada semua sekolah atau semua siswa belum ada kepastian ya Pak ya? Ya, cuman begini, kita ini kan kalau kita bicara terjelek, itu kan di media, di TV kan sudah keluar bahwa vaksin ini kan sudah datang di Indonesia. Ya. Kalau nanti itu sudah dilaksanakan, pemberian vaksin itu, ya kita harapkan mungkin Januari sampai Maret. Sehingga April itu ibaratnya sudah normal kembali. Normal kembali kan dengan new normal. Nah, itu begitu kita harapkan. Jadi ya kita bisa ibaratnya kita tunggu sampai itu. Bisa juga supaya kita nanti menghadapi new normal ini, kita bertahap dulu ya nggak apa-apa. Nah ini tergantung nanti Pak Wali Kota. Oke, lagi nih Pak. @Octavia_18. Pak, untuk ujian kompetensi kelulusan gimana Pak? Kan sekarang nggak pernah praktek soalnya secara daring. Ya. Jadi begini, dalam pembelajaran apapun pasti ada penilaian. Ya. Ada penilaian akhir semester, akhir tahun dalam arti untuk kenaikan dan sebagainya. Dan itu sudah ada persiapan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tentunya mengacu pada regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi tetap ada penilaian, karena tidak mungkin nanti nggak ada kenaikan kelas, nggak ada kelas nggak mungkin. Nah, kalau yang SMK Pak, dia otomotif terus gimana Pak? Otomotif, jahit, tata boga. Bisa saja Mas. Jadi begini, sekarang kita ambil contoh aja. Kalau kita belajar kimia, misalnya senyawa apa, dia dicampur dengan apa, pada waktu itu kan kita harus di lab. Ya. Ini kita ambil kimianya apa, CO2 segala macam. Terus sekarang ini ada lab
secara virtual. Dan itu ya kayak gini betul gitu. Di apa? Di rumah belajarnya Kementerian Pendidikan itu ada. Nah, itu begitu. Semarang ada, Pak? Loh, itu dipakai di Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Dari kementerian. Jadi semua bisa mengakses, Pak? Bisa. Oh, bisa. Ya. Oh, malah saya baru tahu. Jadi sekarang ini misalnya kita memberikan materi pelajaran matematika. Dulu kan anak-anak bawa sodul gitu ya. Semua ya, Pak. Ya, sekarang ini belajar matematika bisa pakai animasi. Kayaknya mainan, tapi sebenarnya itu belajar matematika. Jadi makanya saya katakan di era sekarang ini guru harus melakukan inovasi-inovasi baru. Inovasinya terserah kepada gurunya, tapi goalnya sama. Nah, itu begitu. Jadi lebih kepada hasil, cara kita serahkan kepada guru deh. Yang penting gurunya bisa menyesuaikan, siswanya juga bisa menerima, ya, Pak? Iya, begitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Nih, Pak, ada @dwiarcianto 983. Dinas Pendidikan kapan mengadakan swab massal untuk guru-guru pengajar sebelum offline dilaksanakan, Pak? Jadi gini, sebetulnya saat sekarang ini guru-guru kita ini sudah banyak yang kita lakukan rapid maupun swab. Cuman kan tidak terpublikasi ya, Pak, ya? Kita publikasikan, itu begitu. Tapi begitu nanti kita persiapan offline itu pasti sebelum tatap muka pasti sudah kita lakukan itu. Kan sekarang kalau rapid kan hasilnya cepat. Ya. Hari itu udah bisa. Itu Pak. Begitu. Ini Pak, dimasuk segmen terakhir ya, Pak, ya. Ya. Apa sih, Pak, pesan kepada para wali murid atau pada orang tua murid menjelang ataupun nanti persiapan ketika memang harus dalam keadaan anak itu harus mendapatkan hak sebagai murid untuk mendapatkan pelajaran? Seperti apa sih pesannya Bapak untuk mereka, Pak, orang tua? Yang pertama untuk orang tua, kita memahami ada pro dan kontra. Ada yang setuju dan menginginkan sekali untuk pembelajaran tatap muka. Ada yang orang tua khawatir sekali sehingga dia jangan ada pembelajaran tatap muka. Kita ini di Dinas Pendidikan yang namanya pelayan masyarakat harus bisa melayani semuanya. Sehingga kalau toh nanti ada pembelajaran tatap muka secara bertahap, itu yang orang tak setuju tetap tatap muka nggak apa-apa, yang belum setuju bisa daring, dan itu tidak usah diperdebatkan segala macam. Terus kemudian kita juga minta kerjasama dari orang tua untuk mengawal putra putrinya. Karena apa? Kita harus bareng-bareng. Saya juga mengawal guru saya juga mengawal di sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka, tapi orang tua juga bisa menjaga anak-anaknya. Itu begitu. Terus nih, Pak, harapan pendidikan Kota Semarang ke depan. Jadi begini, Kota Semarang dengan dipimpin Pak Wali Kota ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Indeks pembangunan manusia Kota Semarang meningkat ya, Pak? Itu dulu itu kita nomor 3 se-Jawa Tengah. Nomor 1 Solo, 2 Solo 3, kita nomor 3. Bahkan rumornya dulu kan ibu kota provinsi Jawa Tengah mau dipindah di Solo. Yang sekarang wali kotanya sekarang jadi presiden. Tapi Pak Wali lari cepat. Lari cepat. Indeks pembangunan manusia Kota Semarang tahun 2019 kita nomor 1 Jawa Tengah. Bahkan kita melebihi indeks pembangunan manusia di Surabaya maupun di Bandung. Padahal APBD-nya Bandung di atas kita. Kita sekitar 5 triliun. Bandung sudah 79 triliun. Surabaya 12 triliun. Tapi indeks pembangunan manusia lebih bagus Kota Semarang. Itu luar biasa. Indeks pembangunan manusia dikode apa? Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Berarti ini 10 tahun terakhir ini memang Semarang lagi top-topnya, Pak? Ya, karena Pak lari cepat. Masih muda, cepat ya, Pak, ya? Ya, kita memang harus bisa juga lari cepat. Closing statement, Pak, dari Pak Gunawan nih, Pak, untuk sebelum kita akhiri segmen ini untuk semua masyarakat Kota Semarang. Ya, untuk seluruh masyarakat Kota Semarang di masa pandemi COVID ini, ayolah kita bergandengan tangan bareng-bareng
bagaimana protokol kesehatan itu bisa diterapkan di semua lapisan masyarakat, sehingga Kota Semarang cepat bisa ke zona hijau. Sebetulnya kemarin-kemarin sudah mendekati ke zona kuning, tapi karena mungkin kita ini agak lupa dan sebagainya, sehingga kembali lagi ke ke oranye, bahkan mungkin ke merah. Tapi harapan saya sebetulnya bisa kok kita ini menuju ke zona kuning maupun hijau. Tentunya dengan kita berbuka bersama, sama-sama saling menjaga di semua lapisan masyarakat. Oke, mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk sponsor acara ini, Satu Pintu, Daily Catering, Grace Ogres Kota Semarang, Elite Food Catering Makanan Sehat, terang bulan kekinan topping premium. Untuk 3 orang yang beruntung atas pertanyaan tadi, yaitu pertama @destiani_98, @verza_maulana, dan Dwi Yaranto 983. Nanti akan dihubungi oleh admin Info Kejadian Semarang. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya untuk seluruh follower Info Kejadian Semarang. Semoga informasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang bermanfaat. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.